Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Masrukan MSI. Saya Andi Sapurinur akan mempresentasikan lanjutan rangkuman bab 5 yang berjudul Dynamic Assessment in Educational Settings bagian kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi penilaian dinamis untuk pembelajaran matematika. Dimulai pada tahun 1987, Campione dan Brown menggunakan penilaian dinamis untuk pembelajaran matematika yang disebut petunjuk lulus. Selanjutnya pada tahun 1993, Jitendra dan Kaminui mendemonstrasikan prosedur penilaian dinamis dalam membedakan kemampuan matematika antara pemula dan ahli. Selanjutnya pada tahun 1994, Hammers, Pennings, dan Guttke menjelaskan pendekatan lain untuk penilaian matematika dengan menggunakan tugas deret bilangan. Selanjutnya, Warren pada tahun 2002 dan 2003 mendeskripsikan math plan yang digunakan pada siswa sekolah dasar. Isinya meliputi konsep matematika, bilangan, kuantitas, bentuk, ruang, pola, fungsi, peluang, dan data, dan tindakan berupa pemodelan, manipulasi, mentransformasikan, menyimpulkan, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Guru memilih tugas dan mengatur penilaian. Setiap tindakan dinilai dengan rubrik. Dari beberapa peniltian yang telah dilakukan ini terlihat bahwa penilaian dinamis diterapkan pada pembelajaran matematika telah berlangsung selama beberapa dekade. Selanjutnya, pada aplikasi berbicara dan bahasa, dapat ditelusuri pada penelitian yang dilakukan oleh Penya dan rekan-rekannya yang sangat produktif dalam menerapkan model penilaian dinamis pada domain pidato dan bahasa. Selanjutnya, model penilaian dinamis sangat menarik untuk bidang pidato dan bahasa, seperti yang dilakukan oleh Butler pada tahun 1997, kemudian Oswald, Bain, dan Johnson pada tahun 1992. Selanjutnya, Roseberry dan Cannell menemukan bahwa dimasukkannya intervensi dalam prosedur dapat meningkatkan kemampuan membedakan anak-anak yang didiagnosis mengalami gangguan belajar berdasarkan perbedaan budaya. Selanjutnya, Jacobs pada tahun 2001 menemukan bahwa penambahan komponen penilaian dinamis untuk screening bahasa prasekolah meningkatkan informasi yang tersedia untuk anak-anak yang berasal dari ragam bahasa dan latar belakang sosial ekonomi. Selain pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, aplikasi untuk berbicara dan bahasa pada penilaian dinamis juga telah diterapkan pada pelajar yang menggunakan bahasa kedua yang tidak mengalami masalah terkait penentuan kebutuhan layanan pendidikan khusus, seperti yang dilakukan oleh Barrera pada tahun 2003 yang menerapkan pendekatan bahasa Spanyol pada beberapa siswa yang bersekolah yang menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di Amerika Serikat. Kemudian Schneider dan Gaschow pada tahun 2000 mendeskripsikan penilaian dinamis informal untuk pembelajaran bahasa asing. Dia mengembangkan pendekatan berfokus pada 5 strategi pemrosesan metalinguistik, yaitu respons siswa terhadap pertanyaan atau gerakan yang menggugah pikiran, penyediaan waktu berpikir ulang, memfokuskan perhatian siswa pada perbedaan di antara bahasa target dan bahasa asli, kemudian penggunaan atau pengembangan perangkat mnemonik, dan pemodelan pembelajaran bahasa dalam kategori pengucapan atau ejaan, pola tata bahasa, dan pola kosakata.
Dalam penelitian ini terlihat kesulitan yang dialami oleh siswa yang menggunakan bahasa kedua, sementara siswa tersebut tidak mampu menggunakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Selain itu, penerapan penilaian dinamis pada bidang lainnya juga dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Minert pada tahun 2002 yang merancang penilaian dinamis untuk digunakan di pendidikan tinggi yang disebut LENTES. LENTES yaitu tes yang menilai keterampilan belajar siswa baru dalam domain psikologi yang dapat menelusuri sejauh mana tingkat keberhasilan seorang calon mahasiswa menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Dengan kata lain, penilaian dinamis ini digunakan pada domain psikologi. Selanjutnya pada domain administrasi pendidikan, Van den Asford menggunakan penilaian dinamis untuk administrasi guru yang terkait dengan tugas berbasis kurikulum. Anak-anak menyelesaikan pretest dan bekerja selama beberapa sesi diikuti dengan post-test. Selanjutnya pada domain instruksi pembelajaran, Eastman juga menggambarkan instruksi pembelajaran berbasis proses yang disampaikan oleh guru untuk fokus pada pengembangan perilaku strategis selama pemecahan masalah. Selanjutnya pada bidang kejuruan, Slow, Smith, Hoover, dan Wolford pada tahun 1987 menggunakan penilaian kejuruan atau yang dikenal DCRV, dimulai dengan analisis tugas pekerjaan yang terperinci dan mengamati keterlibatan pekerja dalam tugas yang menentukan sejauh mana mereka menguasai pekerjaan. Selain domain yang telah disebutkan tersebut, terdapat pula domain di bidang sosial dan beberapa domain yang lainnya yang digunakan dalam penggunaan penilaian dinamis pada beberapa bidang lainnya. Pada tabel 5.1 terlihat sumber untuk prosedur penilaian dinamis berbasis kurikulum berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh beberapa ahli terkait domain membaca, matematika, kemudian berbicara dan bahasa, serta pada domain lainnya. Kesimpulan, penyajian sejumlah besar pendekatan penilaian dinamis dari perspektif internasional menurut Elliott menekankan kebutuhan berkelanjutan untuk kemajuan dalam menghubungkan pekerjaan psikolog dan guru. Salah satu tantangan terbesar pekerjaan ini adalah untuk mengidentifikasi intervensi yang efektif untuk sejumlah besar anak-anak melalui penilaian dinamis. Penilaian dinamis telah semakin berkembang dan menambahkan alur logis dari proses penilaian. Kabar baiknya adalah informasi tentang komponen dan praktik terbaik pembelajaran mengenai domain akademik tertentu, khususnya membaca dan matematika, telah meningkat pesat. Sementara kabar buruknya adalah bahwa masih banyak lagi yang harus dipelajari dan banyak siswa yang masih mengalami kesulitan belajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.